Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di tahun baru Islam 1443 Hijriah. Tentu ada hikmah dan tujuan serta maksud Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita di tahun baru ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini sudah tidak ada di tengah-tengah kita karena ajal telah mendahulunya. Di antara baik sangka kita kepada Allah, sampai saat ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Di antara maksud dan tujuannya Allah memberikan kita kesempatan untuk kita memperbaiki kualitas iman dan takwa kita. Baik sangka kita kepada Allah, Allah sampaikan kita di tahun baru ini dengan harapan kita memperbaiki segala amal-amal ibadah kita selama ini. Untuk mengisi tahun baru Islam ini, kita senantiasa memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak kebaikan-kebaikan, terutama amalan-amalan yang kiranya dapat menghapus dosa-dosa yang ada di diri kita. Tentu disadari ataupun tidak, banyak kesilapan kesalahan yang sering kita lakukan setiap harinya. Kalau pergantian tahun kita seringkali diingatkan untuk muhasabah. Maka sejatinya jangankan setiap pergantian tahun, setiap hari saja harus banyak yang kita introspeksi, terutama daripada kesilapan-kesilapan kita. Selain kita mengerjakan amalan-amalan yang dapat menghapus dosa kita, tentu kita juga harus memperbanyak amalan-amalan yang dapat meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ironisnya saat ini tidak sedikit di antara kita yang menjual kehormatannya untuk mencari derajat posisi kedudukan di sisi manusia. Tidak sedikit di antara kita yang menjual keimanannya untuk mendapat satu posisi di hadapan manusia. Baiknya kedudukan kita di sisi manusia, baik tidaknya derajat kita di mata manusia, belum tentu baik juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW lewat pesan beliau, lewat lisan beliau yang mulia mengabarkan kepada kita ada 3 amalan yang apabila kita kerjakan dapat menghapus dosa kita serta meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ketika Rasulullah berbincang di tengah-tengah para sahabatnya, Rasul bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi wa yarfa'u bihi darajat." Maukah kau kutunjukkan amalan yang dapat menghapus dosamu dan meninggikan derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Para sahabat menjawab, "Bala, mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Isbahul wudu 'alal makari." Di antara amalan yang dapat menghapus dosa kita dan meninggikan derajat kita di sisi Allah adalah kita menyempurnakan wudu di masa-masa sulit, di saat-saat yang kita tidak menyenanginya. Kalau kita menyempurnakan wudu di saat-saat yang sulit, di saat-saat yang tidak kita senangi, kita menyempurnakan wudu, maka saat di mana yang waktu yang kita senangi, di waktu yang tidak menyulitkan kita, tentu juga kita akan menyempurnakan wudu kita. Banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan dari wudu. Di antaranya adalah bahwa orang yang melazimkan berwudu setiap waktunya, dia menjaga wudunya, batal dari wudu, ia wudu kembali, maka nanti ketika di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya bercahaya, seluruh tubuhnya bercahaya karena bekas wudu saat di dunianya. Rasulullah SAW suatu ketika beliau bersabda, "Wadittu qad ra'ayna ikhwanana."
sungguh aku sangat rindu, sangat menyenangi saat aku dapat melihat saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, bukankah kami ini juga saudaramu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara yang kumaksud adalah mereka belum datang saat ini, mereka nanti akan datang sepeninggalan diriku. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, dari mana kau dapat mengetahui orang-orang yang datang setelah meninggalnya dirimu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab bahwasanya apa? Fa innahum ya'tuna qurran muhajjalina yaumil qiyamah. Bahwasanya saudara-saudaraku yang datang setelah peninggalan diriku, mereka nanti akan datang di hari kiamat dengan tubuh yang bercahaya karena wudu-wudu mereka. Wa ana faratuhum 'alal haudi, dan aku sendiri yang akan membimbing mengantar mereka ke dalam telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wudu secara bahasa diambil dari bahasa dhawun yang artinya adalah cahaya. Maka tidak aneh jika nanti orang yang lazimkan wudu di dunia, mereka akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan bercahaya. Tidak sampai di situ saja, orang yang lazim menjaga wudunya, seluruh dosa-dosa yang ada di dalam bagian tubuhnya akan berguguran, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Barang siapa yang berwudu kemudian ia menyempurnakan, memperbaiki wudunya, maka dosa-dosanya akan keluar daripada tubuhnya, bahkan hingga dari bawah kuku jemari kita. Artinya saking detailnya, saking rincinya itu dosa keluar dari tubuh kita, bahkan sampai di bawah kuku jemari kita. Tidak cukup sampai di situ. Di antara orang yang melazimkan wudu saat di dunia, orang yang saat berwudu menyempurnakan wudunya, kemudian ditutup dengan membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Orang yang baca doa ini saat selesai wudunya, maka nanti Rasulullah bersabda, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah wa yadkhulu min ayyi babi syaa. Mereka akan dibukakan daripada 8 pintu surga, dan mereka diperbolehkan masuk dari pintu yang mana saja. Bahkan saat kita akan tidur, dan kita juga mengambil wudu sebelum tidur kita, akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang malaikat yang akan menjaga kita hingga kita terbangun dari tidur kita. Bahkan itu malaikat yang diutus Allah akan memanjatkan doa untuk kita. Malaikat itu berdoa, Allahumma ghfir li 'abdika fulan fa innahu bata dhahiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa si fulan hambamu ini, karena ia tidur dalam keadaan berwudu. Ternyata bukan hanya saja kebaikan, keutamaan dari sisi akhiratnya saja yang akan kita dapat. Kalau setiap kita mengerjakan wudu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka akan menjadikan diri orang tersebut itu sehat. Sudah disurvei, sudah diperiksa bahwa wudu itu menyehatkan setiap muslim selama wudunya dilaksanakan dengan baik dan benar. Sebagai contoh, saat kita memasukkan air ke dalam lubang hidung kita, jika kita benar memasukkan air ke lubang hidung kita, maka itu akan menjaga kita daripada sakit flu dan pilek. Secara penelitian membuktikan bahwa saat kita berwudu, tidak lain itu adalah terapi terhadap saraf-saraf yang ada di balik kulit badan kita, agar saraf-saraf kita dapat berfungsi dengan baik. Maka wudu yang kita jalankan akan memberikan kesehatan bagi kita sendiri. Yang kedua, amalan yang dapat meninggikan derajat kita serta menghapus dosa kita, yaitu kasratul khoto ilal masajid, yaitu kita banyak melangkahkan kaki kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan ada satu kaum yang bernama kaum Bani Salamah.
tempat tinggalnya jauh dari masjid, dan satu ketika ingin pindah ke masjid agar bisa datang lebih awal ke masjid untuk sholat berjamaah bersama Rasul. Sampailah berita tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada kaum Bani Salamah, dan Bani Salamah juga mengiyakan bahwa mereka akan menginginkan pindah ke dekat masjid. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diyarukum tuktabu atharukum. Tetaplah rumahmu jauh dari masjid, karena setiap langkah, bekas langkah kaki kita itu akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan kebaikan yang besar. Maka sunnahnya juga saat kita akan pergi ke masjid, afdolnya, utamanya kita berwudu dari rumah. Memang tidak disalahkan saat kita berwudu di masjid ataupun di mushola, tidak disalahkan. Tetapi orang yang berwudu dari rumahnya memiliki keutamaan tersendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, tsumma masa ila baitin min buyutillah, fakanat khutuwatahu tarfa'u bihi darajatihi wal ukhra tamhu bihi khatayahu." Kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang berwudu bersuci dari rumah, kemudian dia jalan menuju masjid untuk menunaikan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan, maka kedua kakinya, kaki kanan melangkah, Allah jadikan sebab dihapus dosa-dosanya. Kaki kiri melangkah, dijadikan sebab ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berwudu dari rumah menuju masjid itu memiliki keutamaan sendiri daripada kita berwudu di musola ataupun di masjid. Ironisnya saat ini masjid menuju masjid itu adalah suatu perkara yang berat. Berapa banyak di antara kita orang-orang kaya, orang mampu, mereka mampu melakukan pergian ke berbagai macam negara di belahan dunia ini, tapi mereka tidak mampu untuk menuju masjid. Berapa banyak pemuda-pemuda yang kuat dan sehat, mereka mampu menaklukkan puncak gunung Bromo dan gunung Merapi, tetapi mereka tidak mampu untuk menuju masjid, padahal masjid jaraknya amatlah sangat dekat. Berapa banyak orang yang pandai, pintar, sekolah, kuliah di universitas Eropa, Inggris, Amerika dan yang lainnya, tetapi mereka merasa berat untuk menuju masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang rajin menuju masjid, hatinya terpaut dengan masjid, insya Allah di hari kiamat berdasarkan hadis Rasulullah, janji Rasulullah, merupakan salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah saat tidak ada lagi pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan orang yang berada di masjid termasuk orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul bersabda, "Ahabbul biladi 'indallahi masajiduha wa abghadul biladi 'indallahi aswaquha." Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah itu adalah pasar. Dan orang yang rajin ke masjid, maka tandanya ada iman di diri orang tersebut. Rasul bersabda, "Wa idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Saksikan bahwa orang yang rajin ke masjid, maka berarti ada iman di dirinya. Maka saat kita ini enggan, malas untuk ke masjid, periksa hati kita, jangan-jangan ada sifat kemunafikan dalam diri kita. Jangan-jangan telah hilang dari kita iman kita dari diri kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan yang terakhir, di antara amalan yang dapat menghapus dosa kita dan meninggikan derajat kita di sisi Allah adalah intizar sholah ba'da sholah, menunggu sholat setelah selesainya waktu sholat. Apa maksudnya? Kita menunggu, kita ambil contoh sholat maghrib dan sholat isya. Kita menunggu sholat isya setelah kita menyelesaikan sholat maghrib. Ini kalau kita menunggu di antara 2 waktu sholat ini, maka insya Allah menjadikan sebab diampuni dosa kita dan ditinggikan derajat kita di sisi Allah. Maka daripada itu ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita mengajarkan, mereka membuat satu tradisi di antara maghrib dengan isya. Kita dapati banyak taklim, banyak pengajian itu diadakan di antara maghrib dengan isya. Maksudnya apa? Mengamalkan hadis ini,
menunggu sholat isya setelah kita menunaikan sholat maghrib. Orang yang menunggu sholat hampir dipastikan sholatnya akan tepat waktu. Saat sholat tepat waktu, maka insya Allah amalnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah ditanya, ayyul amal yahabbu ilallah, amal apa yang paling baik paling dicintai oleh Allah? Rasulullah bersabda, di antaranya adalah as-sholatu ala waqtiha, yaitu sholat tepat waktu. Semoga di hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah senantiasa berikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa memperbanyak amal-amal kebaikan, memperbanyak ibadah-ibadah, khususnya amalan-amalan yang dapat meninggikan derajat kita di sisi Allah dan juga justru menghapus segala dosa-dosa yang ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum li jami'il muslimina wal muslimat. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.